Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dua manusia silver di Samarinda terpaksa berurusan dengan polisi setelah sempat ribut dengan warga. Diterjang angin puting beliung, atap bangunan kampus Politeknik Kaltara di Tarakan runtuh. Antisipasi bencana gempa bumi dan kebakaran, Pertamina Balikpapan gelar simulasi dengan melibatkan warga. Petugas pemadam kebakaran di Tarakan berupaya untuk memadamkan sisa-sisa kobaran yang membakar rumah warga. Lokasi kejadiannya di RT 34 Kelurahan Sebengkok pada Minggu siang. Tercatat 2 rumah hangus dilalap api. Sejauh ini api pertama muncul dari rumah pasangan yang bekerja sebagai penyapu jalan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sumber api masih diselidiki polisi. Empat pelaku pencurian dan perampasan sepeda motor masing-masing bernama Dedi Yusuf, Aziz Nurfaid, Abdul Samad, dan Suryansah. Mereka dibekuk oleh unit reskrim Polsekta Sungai Pinang bersama barang bukti sepeda motor hasil mencuri dan merampas. Total sebanyak 6 sepeda motor yang disita dari tangan para pelaku. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sejumlah mobil yang diparkir tidak pada tempatnya terpaksa diberikan peringatan. Bahkan ban mobilnya juga dikempiskan. Tindakan tegas ini dilakukan setelah beberapa peringatan diabaikan. Meski bersikap tegas, namun kendaraan tersebut tidak digembok atau diderek. Untuk menghindari tindakan tegas dari petugas, para pemilik kendaraan diminta tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Tim SAR gabungan turun ke desa tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur untuk membantu pencarian pasangan suami istri atas nama Marcel dan Helmiana Neri. Keduanya dilaporkan tenggelam di Sungai Meratak setelah perahu yang ditumpanginya menghantam batang kayu yang hanyut di aliran sungai. Jelang malam, kedua korban berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar dan dihancurkan dengan menggunakan mesin ini berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Kalbaktim Rabu siang. Barang-barang yang dimusnahkan itu berupa rokok ilegal, minuman beralkohol, dan barang elektronik, kosmetik, hingga produk kesehatan. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 900 juta rupiah. Atap bangunan milik Politeknik Kaltara di Tarakan runtuh setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras pada Rabu malam. Meski begitu, pihak kampus memastikan kejadian ini tidak menelan korban jiwa dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Disebutkan, lantai bagian atas ini merupakan aula dan biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Beruntung saat kejadian, ruangan tersebut tengah kosong sehingga korban jiwa dapat dihindari. Sejauh ini pihak Politeknik belum bisa menyebutkan nilai kerugian. Untuk saat ini, langkah yang mereka lakukan adalah dengan membersihkan ruangan dan menyingkirkan kerangka bangunan yang rusak akibat terjangan angin kencang. Ya, hanya lantai 3 aja. Sengnya itu yang terbang. Sengnya terbang. Tercabut Pak ya. Iya. Disebabkan karena apa Pak izin? Dia angin kencang lah. Kencang sama petir juga ya semalam ya. Kayaknya petir enggak ada masalah. Tapi angin ya jendela-jendela jatuh Pak ya. Iya. Ada informasi berapa lama Pak kejadiannya? Berapa menit? Oh, enggak pasti. Yang jelas pas hujan deras itu yang angin kencang itu. Dikirim foto jam berapa, Pak? Ya. Dikirim foto. Kirim foto ya sekitar jam 10. Jam 10. Dampak dari kerusakan ini, pihak Politeknik juga harus mencari gedung baru untuk pelaksanaan yudisium yang akan digelar Senin siang. Sedangkan wisuda dijadwalkan pada Rabu nanti, diyakini tidak terganggu karena telah menyewa ruangan di salah satu hotel. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Lahan seluas 9 hektar yang berlokasi di kilometer 5 Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara ini rencananya akan dibangun pasar induk Balikpapan. Lahan ini sejatinya sudah tersedia sejak tahun 2024, bahkan sudah memiliki DED atau dokumen engineering detail atau kajian awal dan desain perencanaan. Melihat situasi di lapangan, Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan meminta agar Dinas Perdagangan segera merealisasikan pasar induk. Meski begitu, DPRD berpesan agar sebelum bangunan fisiknya berdiri, sistem tata kelola harus benar-benar diperhatikan. Di Dinas Perdagangan kami mendorong agar pasar induk itu segera direalisasikan karena lahan sudah ada, ya kan? Kemudian DED juga sudah pernah tahun 2024 sudah pernah dibuat, walaupun sekarang ini perlu penyesuaian, ya kan? Penyesuaian dengan kondisi saat ini. Tapi kami tidak patah semangat, kami harus mendorong pasar induk itu karena untuk mengurai salah satunya kemacetan, kecelakaan, kemudian harga pangan juga agar stabil sehingga inflasi di Kota Balikpapan bisa terjaga. Bagi pedagang, rencana pendirian pasar dinilai tepat. Selain meningkatkan pendapatan, keberadaan pasar tersebut juga akan menambah suasana kota lebih ramai. Namun begitu, mereka tetap meminta agar keamanan di kawasan tersebut tetap harus terjaga. Senang, soalnya ini kan kota, nah, kota ini tambah rame, ya kan. Salah satunya yang penting penjagaan keamanannya, karena namanya di kota kan, ya ada yang suka, ada yang enggak. Yang penting kan itu nanti kan pembangunan jadi bersih ya, jadi ya. Ya itu aja. Oke, berarti setuju ya Pak kalau ada pembangunan pasar induk sendiri di sekitar daerah Geraha Indah ini? Ya sangat setuju saya. Pasar induk yang rencananya dibangun tahun 2026 itu membutuhkan anggaran hingga 60 miliar rupiah. Diharapkan kehadiran pasar tersebut dapat menjadi pusat kebutuhan pokok sekaligus mampu menekan inflasi di Balikpapan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.